Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Allah SWT. Pada pagi ini kita akan membahas materi DHCP server ya. Jadi ini adalah server pertama yang nantinya akan kita buat ya. Jadi apa itu DHCP server ya? DHCP server ya, jadi kita harus tahu apa sih kepanjangan DHCP ya. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol ya. Jadi sebuah protokol klien server yang memiliki fungsi untuk menentukan, membuat dan menyewakan IP address secara otomatis kepada komputer klien ya, baik secara massal maupun per unit. Nah, di sini tidak hanya IP address saja yang disewakan, yaitu juga ada default gateway, kemudian hostname, DNS dan domain name ya, secara otomatis. Kalau tidak ada DHCP untuk terkoneksi dengan komputer server ya, di sisi klien itu kita harus menyediakan IP address ya. Kemudian ada jenis DHCP ya, DHCP server ya, yang pertama. Kemudian nanti yang kedua adalah DHCP client ya. Kalau DHCP server itu adalah sebuah mesin atau perangkat ya yang menyewakan alamat IP address, hostname, DNS, IP gateway, domain untuk komputer klien yang melakukan permintaan atau request. Di sini beberapa sistem operasi yang menyediakan fasilitas DHCP antara lain ada Windows NT Server, Windows 2003 Server, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, kemudian ada generasi GNU Linux atau distro Linux. Kemudian yang berikutnya adalah DHCP client. Nah, DHCP client itu apa? DHCP client adalah sebuah aplikasi ya pada perangkat klien yang diinstalkan software DHCP client ya, sehingga dapat terhubung dengan DHCP server yang menyediakan alamat IP address, hostname, DNS, gateway dan domain secara otomatis. Nah, yang dimaksud di sini adalah komputer atau PC ya. Jadi perangkat klien yang di sini adalah komputer atau PC yang sudah terinstall Windows ya. Ada Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, kalau sekarang ya Windows 8, Windows 10, atau mungkin KW atau smartphone yang sudah terpasang sistem operasi Linux, Android maupun Symbian. Kemudian fungsi DHCP server. Jadi yang pertama tadi adalah untuk memberikan layanan sewa IP address, hostname, gateway dan domain secara otomatis. Kemudian ada DHCP dapat melepas penyewaan di klien ketika perangkat klien lama tidak digunakan, dan penyewaan layanan dapat digunakan untuk perangkat lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan memberikan IP address secara massal kepada perangkat klien ya, jadi tidak hanya 1-2 komputer ya. Kemudian mempermudah administrator jaringan ya, karena dapat menghemat waktu. Yang terakhir adalah mempercepat kinerja perangkat klien untuk melakukan pengiriman dan penerimaan atau transfer data. Nah, berikut adalah cara kerja DHCP server.
Jadi ada 4 tahapan ya. 4 tahapan. Yang pertama adalah DHCP discover atau IP address request. Jadi di sini ada komputer klien itu menemukan DHCP server, kemudian meminta IP address. Kemudian yang berikutnya adalah DHCP offer atau IP address offer ya. Jadi dari sisi server itu membaca adanya permintaan IP address dari pihak klien ya. Kemudian menawarkan IP address mana yang mau diambil. Kemudian setelah itu dari pihak klien mengirimkan DHCP request, yaitu IP address selection. Jadi klien sudah memilih IP address yang tadinya ditawarkan oleh DHCP server. Kemudian yang keempat itu adalah DHCPX atau IP address acknowledgement ya. Jadi server itu memberikan nomor IP yang tadinya dipilih oleh pihak klien. Itu adalah cara kerja DHCP server. Nah, lebih jelasnya ini ya, nanti silahkan kalian baca sendiri. Kemudian ada klasifikasi DHCP server. Yang pertama adalah DHCP scope ya. Jadi itu adalah alamat-alamat IP yang disewakan kepada klien. Kemudian ada DHCP list atau reservation, itu adalah batas waktu sewa. Jadi lamanya waktu sewa IP yang diberikan oleh server kepada klien. Kemudian yang berikutnya adalah DHCP option ya, jadi aturan tambahan ya. Pengaturan alamat IP yang diberikan oleh DHCP server kepada DHCP klien. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan DHCP. Yang kelebihannya tadi kan sudah disebutkan beberapa manfaat umum ya. Jadi semua manfaat itu adalah kelebihannya. Yang paling utama itu adalah mempermudahkan administrator jaringan ya, karena dapat memberikan IP secara otomatis, itu baik secara massal maupun per unit. Kemudian kelemahannya di sini apabila terjadi jumlah IP yang diberikan kepada perangkat server itu tidak seimbang ya. Kemudian karena pemberian IP secara otomatis, jika server mati maka komputer klien ya tidak terhubung atau disconnect. Kemudian ada aplikasi DHCP server yang nantinya kita gunakan dalam praktek menggunakan Linux Debian, yaitu ISC DHCP server. Nah, ini adalah tugas yang nantinya kalian kerjakan ya, ada 4 pertanyaan. Kemudian tokennya adalah tugas ASJ05, silahkan dicatat. Nah, jangan lupa nanti di dalam link materi PPJ itu ada link materi, kemudian link penugasan dan link presensi ya. Silahkan semua link itu dibuka, kalian lihat materinya, kemudian kalian isikan tugasnya di situ, dan jangan lupa untuk mengisi presensi harian ya. Jadi pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.